Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Yuliatul Adawiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah ilmu tauhid yang diampuh oleh Bapak Fakih Ali Syariati LCMSI mengenai hal-hal yang merusak iman. Di antaranya kufur, fasik, syirik, dan nifak. Baik, untuk yang pertama saya akan memaparkan sedikit mengenai Islam. Islam sebagai agama mempunyai dua dimensi, yaitu akidah atau keyakinan, dan suatu yang diamalkan atau amaliyah. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang keimanan dan perbuatan. Keimanan dalam agama Islam adalah dasar atau pondasi yang di atasnya berdiri syariat-syariat Islam. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus-menerus dipupuk agar semakin kuat dan kokoh. Karena ketika keimanan kita terkikis akan menyeret kita kepada kufur, fasik, syirik, dan nifak. Kekufuran apabila tertanam pada jiwa manusia akan menjerumuskan kepada perbuatan yang menyimpang. Untuk itu, dalam paper dan video ini saya mencoba membahasnya agar kita sama-sama menjaga keimanan kita dan menjauhi kufur, fasik, syirik, dan nifak. Untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, iman. Pengertian iman. Iman berasal dari kata amanu yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Percaya adalah suatu keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Menurut istilah, iman ialah membenarkan secara hati, mengikrarkan secara lisan, dan mengamalkan secara anggota badan. Ruang lingkup iman meliputi aqdun bil qalbi, tanggapan hati, ikrarun bil lisani, pernyataan lisan, amalun bil arkan, pembuktian dalam perbuatan. Dengan demikian, ruang lingkup iman meliputi 3 aspek aktivitas hidup manusia, yaitu aspek tanggapan, pernyataan, dan pembuktian. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kufur. Kufur dalam bahasa Arab yang berarti menyembunyikan atau menutup. Dalam syariat yang berarti menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohan. Adapun pengertian kufur secara hakiki yaitu keluar dan menyimpang dari landasan iman. Kufur besar merupakan kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kufur besar ini mempunyai 5 macam. Yang pertama, kufur karena mendustakan, dan yang kedua, kufur karena ragu, dan yang ketiga, kufur karena enggan dan sombong, keempat, kufur karena berpaling, dan yang kelima, kufur karena nifak. Kufur kecil adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia adalah kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Untuk yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu fasik. Pengertian fasik. Al-fiskuh yang berarti al-khuruj atau keluar. Sedangkan menurut syariah yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Fasik terbagi menjadi 2. Yang pertama, fasik yang dapat menyebabkan pelakunya pindah agama, yakni kufur. Kufur juga sering disebut dengan fasik.
Dan yang kedua, kefasikan yang tidak menyebabkan pelakunya pindah agama, yakni orang Islam yang bermaksiat dinamakan fasik, karena kefasikan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik, untuk yang selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu nifaq. Pengertian nifaq. Secara bahasa, nifaq berasal dari kata nafaqo yunafiku nifakon wa munafakon yang diambil dari an-nafaqo, yaitu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan jenis tikus dari sarangnya, dimana ketika ia dicari dari lubang yang satu, dia akan keluar dari lubang yang lainnya. Dikatakan pula ia berasal dari an-nafaqo atau nafak yang berarti lubang tempat bersembunyi. Nifaq menurut syara yaitu menampakkan Islam dan kebaikannya, akan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Nifaq terbagi menjadi dua, yaitu nifaq i'tiqadi dan nifaq amaliyah. Untuk selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu syirik. Pengertian syirik. Syirik adalah iktikad atau perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan menyandarkan pada Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal dalam neraka apabila ia meninggal di dunia dan belum bertaubat daripadanya. Syirik besar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama syirik doa, yang kedua syirik ketaatan, yang ketiga syirik muhabbah, dan yang keempat syirik niat. Untuk selanjutnya syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau pelantara syirik besar. Syirik kecil terbagi menjadi dua, yaitu syirik zahir dan syirik khafi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.